26 Desember 2020. Pengalaman fenomena supernatural, kontak body telekomunikasi supernatural, definitif ketersangkaan orang-orang tidak dikenal dengan alibi pengalaman dari nama Irwan Cornel 1666 ruang kondisi Kalfring ini masih terus berlangsung hingga momen recording ini Sabtu 26 Desember 2020. Diinginkan berbahasa Indonesia saja, dan kontak menyatakan bukan juga jaringan pembuktian telekomunikasi dan kontak body fenomena supernatural secara internasional pada abad milenium ini. Menyangkut pada penjelasan basic duduk perkara ketersangkaan fenomena supernatural, Human Commanding Ghost Grave, atas nama lokal domisili 666 ruang kondisi Kalfring ini, abad milenium ini. Kenegaraan Nasional Indonesia atas nama Irwan Cornel mengaku sebagai perintis perkara fenomena supernatural ketersangkaan Human Commanding Ghost Grave abad milenium ini, sekaligus berstatus sebagai korban utama dari fenomena supernatural yang dimaksud. Mengaku pula status sebagai kambing hitam perkara-perkara mengikutinya fenomena supernatural abad milenium ini, yang berkaitan pula perkara pembuktian tersabotase usaha korbannya nama usahawan Irwan Cornel. Pada momen recording ini, saya ingin menjelaskan pengakuan tentang basic pengalaman kejahatan supernatural ketersangkaan Human Commanding Ghost Grave lokal domisili 666 ruang kondisi Kalfring ini. Menurut saya, aktivitas ketersangkaan Human Commanding Ghost Grave awal milenium ini yang sudah definitif mengaku juga domisili residen mereka secara lokal melalui negaraan Indonesia merupakan kamuflase pencurian keuangan dalam bidang ekonomi dan segmen yang lainnya, hingga kami hitamkan eksistensi perkara supernatural Human Commanding Ghost Grave dimaksud. Fenomena supernatural yang sesungguhnya berketersangkaan mereka dengan kelanjutan perintisan perkara pada mulanya tahun 2008 atas nama Irwan Cornel. Menurut saya, mereka kamuflasekan keadaan tersebut, perintisan persoalan yang dimaksud, ke dalam bentuk pencurian keuangan melalui segmen-segmen keseharian seperti politik maupun ekonomi, hingga kami hitamkan keadaan perintisan persoalan atas nama Irwan Cornel pada tahun 2008. Secara pengalaman perkara fenomena supernatural berlangsung tahun 2008, saya bernama Irwan Cornel dinyatakan berstatus sebagai tukang tempel ban oleh banyak pihak. Pada momen bersamaan, saya berstatus merintis persoalan fenomena supernatural yang saya alami. Keadaan yang tidak biasa yang menyangkut pula kontak body berlangsung pada keseharian saya dengan penelusuran cukup
fluid di antara sosial, karena status perkara yang tidak umum, perkara supernatural. Pada tahun-tahun tersebut, 2008, saya tidak menemukan adanya aktivitas marak, tambal ban, ataupun perbengkelan di mana-mana. Minim sekali. Tidak dari lokasi, alamat jalan rumah saya, hingga kepada daerah-daerah di lingkungan kota saya. Sangat minim sekali. Dan berdasarkan kontak yang saya terima pada waktu itu, usaha tambal ban secara nasional Indonesia merupakan usaha yang dijauhi semua orang. Merupakan usaha yang tabu untuk dilakukan dan memiliki predikat rendah di antara sosial. Termasuk juga perbengkelan. Sangat minim sekali dan cenderung dikuasai oleh kalangan non-pribumi. Berdasarkan pengalaman pada tahun tersebut, 2008, usaha yang marak yang mendekati usaha tambal ban ataupun perbengkelan, namun tidak serupa, adalah usaha dorsmer, cuci mobil ataupun cuci kereta. Namun usaha tersebut juga cenderung dikuasai oleh kalangan-kalangan pinggiran kota. Termasuk juga jenis usaha yang ditabuhkan untuk dilakukan di antara sosial. Secara pengalaman pada tahun-tahun tersebut, fenomena supernatural yang saya alami, kejahatan, aktivitas yang tidak saya kenali, supernatural berlangsung, jelas-jelas dimanfaatkan oleh para pelaku dengan dasar mengamati kemajuan usaha tambal ban saya. Pada tahun-tahun tersebut, saya sudah terhubung secara nasional Indonesia melalui televisi secara nasional Indonesia. Dapat dikonfirmasi, mudah-mudahan berkomitmen dan bertanggung jawab secara koneksi ataupun koleganya melalui nama Luna Maya Entertainment Indonesia dan juga non-pribumi secara bidang pertelevisian nasional Indonesia serta menyangkut jaringan pertemanan yang berkomitmen kepada internet ID 1666 dalam kondisi kampung ini pada tahun-tahun 2008. Bahwasanya nama Irwan Cornel sejak tahun 2008 sudah terhubung dengan televisi nasional Indonesia untuk pengurusan ataupun persoalan fenomena supernatural atas nama klaim Irwan Cornel sendiri melalui internet global. Namun secara perkembangan pengurusan tersebut hanyalah berdampak tersirat pada setiap siaran ataupun penyiaran
televisi nasional Indonesia. Saya bernama Irwan Cornel. Pada momen ini berani mengaku bahwa recording siaran televisi nasional Indonesia melalui internet global dapat ditemukan memang menyiarkan secara tersirat menyangkut fenomena supernatural pada tahun-tahun tersebut, termasuk juga tentang internet nama Irwan Cornel pada tahun-tahun tersebut, 2008. Terkait pula nama-nama mereka ataupun pekerja televisi secara nasional Indonesia tersebut, termasuk juga di dalamnya nama Luna Maya. Secara pengurusan persoalan perkembangannya, saya bernama Irwan Cornel nyata-nyata dikenali ataupun diketahui secara jaringan pertelevisian televisi nasional Indonesia pada tahun tersebut, 2008. Berprofesi pekerjaan seharian sebagai tukang tambal ban. Nyata-nyata mendapatkan predikat rendah karena juga menyangkut hubungan saya untuk pengurusan perkara fenomena supernatural tersebut melalui internet saya sendiri kepada mereka di televisi secara nasional Indonesia, menyangkut pula nama Luna Maya. Pada tahun-tahun tersebut, 2008, saya sudah mengaku melalui internet bahwa saya berurusan dengan aktivitas supernatural yang tidak saya kenali. Sejak dari sosial media Friendster pada masa itu, secara awal penelusuran dan improvisasi untuk memastikan keadaan saya memang berurusan fenomena supernatural dan juga terhubung secara televisi nasional Indonesia secara bersamaan, secara terkarang, secara simpang siur pada tahun itu, 2008. Lalu hingga kepada Facebook juga termasuk. Saya yakin dapat ditemukan filenya melalui kontak sosial media internasional untuk akun atas nama saya melalui Friendster, lalu Facebook, lalu Google pada tahun 2008. Nyata-nyata saya mengupayakan pengurusan perkara fenomena supernatural pada masa itu. Hingga tahun 2008, melalui Friendster, saya sudah mengusahakan hubungan dengan jaringan pertelevisian nasional Indonesia, menyangkut pula kepada nama Luna Maya, karena basic indikasi yang saya alami tentang urusan fenomena supernatural yang saya maksud, kemungkinan berhubungan dengan mereka. Setelah perkembangan, saya yakini mereka cukup cepat mengenali status profesi saya secara keseharian sebagai tukang tambal ban. Profesi keseharian yang saya warisi dari orang tua saya, yang lalu kemudian menjadi kepemilikan saya. Pada tahun-tahun 2008, sudah banyak saya temukan
orang tidak dikenal di daerah lingkungan domisili saya maupun di daerah yang saya telusuri di kota saya. Mereka beraktivitas ataupun bergelagat kurang wajar, seperti menggunakan ikat kepala secara berlebihan. Silakan seorang pemain karate, namun kombinasi olahragawan akrobatik, senam. Ada pula saya temukan orang-orang dengan keadaan fisik, contoh misalnya baru saja terpotong sebelah tangannya, terbalut perban putih, dan cukup pede secara penampilan. Tidak pernah saya temukan keadaan seperti itu pada tahun-tahun sebelumnya di kota saya. Ada terpotong pada bagian tangan, ada terpotong pada bagian kaki, ada pula tubuhnya seperti terkena terbakar api, gosong separuh, gosong sebelah tubuhnya, dan secara penampilan cukup pede. Pada tahun-tahun tersebut, 2008, saya juga sudah menemukan banyaknya kemunculan secara tiba-tiba yang tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Orang-orang gila baru di jalanan. Cukup pede secara penampilan dan secara gelagat, sangat mencurigakan. Karena saya yakini pada tahun-tahun tersebut, 2008, ya, mereka ini adalah orang-orang gila baru di tahun-tahun tersebut. Entah mengapa mereka tiba-tiba muncul di jalanan dan seperti tidak diurus atau tidak ditangkap oleh kepolisian ataupun oleh pihak rumah sakit jiwa. Tidur-tidur di tengah jalan, jalan-jalan di pinggir jalan, ataupun di tengah trotoar jalan dengan kondisi nyata-nyata jelas sekali, tidak perlu dijelaskan panjang lebar, memang berpenampilan orang gila. Badannya kotor, bajunya seperti baju baru nyemplung ke dalam parit, kusam dan berbau menyengat. Ada pula yang menggunakan koran sebagai celananya ataupun roknya. Ada pula yang setengah telanjang. Ada pula yang sedang tidur-tidur di jalan, seperti di pinggir pantai. Mereka tidur-tidur di pinggir jalan. Pada tahun-tahun tersebut, 2008, banyak saya temukan. Secara pengakuan, saya ingin mengakui pada rekor ini, tidak pernah terjadi ataupun tidak pernah saya temui seperti itu di kota saya pada tahun-tahun sebelumnya. Baru pada saat 2008, tiba-tiba seperti mendadak banyak di mana-mana, sedang duduk-duduk di tengah trotoar jalan sambil ngomong-ngomong sendiri.
bajunya seperti habis kecemplung parit, dan baunya menyengat seperti bau parit. Dan sebagainya. Namun sejarah perjalanan saya tahun-tahun tersebut, tidak ada saya temukan maraknya tambal ban di mana-mana. Tidak ada stempel ban di mana-mana. Masih jarang sekali di era Padang Bulan hingga kepada daerah Iskandar Muda, terus ke daerah Sambu, lalu daerah Kampung Baru, Kebun Binatang Lama, SMP Negeri 2 Medan, lalu daerah Asrama Haji atau Jalan Ngumban Serbakti Lama, lingkungan Asrama Haji, lalu daerah Ngumban Serbakti Baru atau Jalan Baru, tembusan ke Simpang Pemda, daerah lingkungan Universitas Katolik Santo Tomas, lalu daerah Padang Bulan hingga ke Pancur Batu, termasuk juga Simpang Selayang dan Simalingkar. Tidak ada saya temukan maraknya stempel ban ataupun usaha perbengkelan. Tidak ada. Yang ada itu adalah usaha grosir, usaha salon, usaha jual rokok. Ada pula berbentuk usaha PlayStation, ada pula berbentuk usaha warnet, ada pula berbentuk usaha stasiun-stasiun bus kota, dan sebagainya. Namun tidak ada usaha tambal ban ataupun usaha perbengkelan. Tidak ada, dan sama sekali tidak marak pada tahun-tahun tersebut, 2008. Pada tahun-tahun 2008 tersebut, saya sudah terhubung secara internet global untuk pengurusan persoalan yang saya alami. Kejadian yang tidak saya kenali, fenomena supernatural berlangsung, yang saya yakini secara observasi kelanjutannya adalah perbuatan orang-orang tidak dikenal, termasuk juga orang-orang di lingkungan kota saya. Secara belajar dan observasi yang saya lakukan, seperti banyaknya saya temukan tabrakan tanpa kronologi yang jelas, seperti disalip merangkak kendaraannya atau melewati lampu merah saat dia, atau salah tekongkah dia, tiba-tiba kendaraannya jatuh begitu saja. Pengendaranya pun luka parah. Saya yakini merupakan salah satu keadaan aktivitas supernatural oleh pengendara tersebut sendiri. Baik dia berkendara kereta pada waktu itu ataupun mobil pribadi, tiba-tiba tabrakan sendiri saja, mendadak tabrakan sendirian. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang ditabrak, tidak ada kendaraan lain, dia nabrak sendirian saja. Tiba-tiba dia luka parah sendirian. Dan saya yakini pengendara itu termasuk aktivitas supernatural yang saya maksudkan. Namun pada tahun-tahun tersebut sangat sulit saya untuk mengungkapkannya, karena juga saya baru melakukan observasi, termasuk juga keadaan saya yang memang baru secara pengalaman fenomena supernatural tersebut. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah saya berpengalaman aktivitas ataupun kejadian-kejadian ajaib seperti itu.
perkembangan persoalan, saya yakini mereka ini adalah pelaku aktivitas supernatural yang saya maksudkan. Secara konteks terhubung pada perkembangannya, saya mengetahui bahwa berkemungkinan mereka berkaitan dengan aktivitas politik ataupun jaringan kelompok politik secara nasional melalui kedaerahan di kota saya. Termasuk juga menyangkut entertainment Indonesia, termasuk juga menyangkut televisi nasional Indonesia. Secara kontak informasi, saya mendengar bahwa mereka ini terkait pada aktivitas yang disebut Begu Genjang secara lokal kota saya. Banyak yang mengatakan bahwa mereka ini beragama Begu Genjang. Secara penjelasan, agama Begu Genjang ini adalah agama suku lokal Kota Medan atau Provinsi Sumatera Utara, yang secara penjelasannya merupakan aktivitas perdukunan lokal atau menyangkut penyembahan kepada roh-roh di kuburan atau menyembah hantu. Agama Begu Genjang ini dinyatakan merupakan kelompok mereka tentang roh-roh yang disebut bulang, ada pula roh-roh yang disebut opung. Lalu ada yang mengatakan bersumber dari kelompok suku Nias. Secara kronologi perkembangan persoalan pada tahun-tahun tersebut, saya mendengar bahwa suku tersebut, Nias, merupakan suku yang memiliki tujuan politik secara Indonesia, menyangkut independensi mereka, atau ada pula yang mengatakan bahwa mereka ini ingin melakukan pemberontakan dalam negeri dengan mengusahakannya dalam bentuk aktivitas supernatural dimaksud. Setelah perkembangan, saya berprofesi keseharian tetap sebagai tukang tambal ban. Dan lalu saya ungkapkan lambat laun karena keperluan pengurusan persoalan berdasarkan pengamatan saya secara internet sudah saya nyatakan terbukti 2009 atau 2010, karena juga berdasarkan pengamatan saya televisian nasional termasuk juga entertainment Indonesia dan nama Luna Maya mengenali saya cukup dini berstatus profesi keseharian tukang tambal ban sendirian di kota saya. Setelah perkembangan, saya yakini bahwa para pelaku tersebut mengetahui bahwa kemajuan usaha tambal ban saya berkaitan dengan pengurusan persoalan supernatural melalui internet yang saya lakukan. Saya yakini berkaitan dengan keterkenalan saya tentang pengurusan perkara fenomena supernatural dimaksud di internet. Sejak dari Friendster hingga Facebook, lalu termasuk juga Google. Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan orang-orang yang beraktivitas kesukuan Nias atau menyangkut pula kepada agama yang disebut penyembah
sudah mati, atau roh open, roh bulang, atau disebut berbeku ganjang. Setelah perkembangan, saya yakini, karena berdasarkan kontak juga, bahwa mereka ini merupakan jaringan secara nasional. Karena lambat laun saya memperhatikan, mereka ini semakin marah. Orang-orang gila mereka ini pun di jalanan semakin ramai. Ada orang gila yang berasal dari suku Karo, ada orang gila yang berasal dari suku Batak, ada orang gila yang berasal dari suku Nias, dan saya temukan juga ada orang gila yang berasal dari suku Jawa. Ada pula yang berasal dari suku Cina, saya juga menemukannya. Ada juga yang berasal dari suku India atau orang Kling, saya juga menemukannya. Setelah perkembangan, saya juga menemukan keterkaitan kepada suku orang kulit putih atau orang bule yang mendadak tiba-tiba muncul di kota saya, melakukan aktivitas tari-tarian atau mendadak menonjolkan diri sendirian di tengah jalan dengan maksud dan tujuan yang tidak begitu jelas. Namun saya yakini berkaitan dengan fenomena supernatural yang saya maksudkan dan saya urus melalui internet. Secara pengalaman, saya memperhatikan pada tahun-tahun tersebut, 2009, 2010, 2011, saya mulai diperbincangkan dengan internet saya, dan juga keterkaitan status saya seharian sebagai tukang tempel ban sendirian di kota saya. Saya yakini bahwa mereka mengamati tentang kemajuan dari pengurusan internet saya yang berdampak kepada keterkenalan usaha tambal ban saya. Pada tahun-tahun tersebut, 2008 hingga 2011, banyak saya mendengar selintingan bahwa kelompok mereka ini memperguncingkan tentang kemajuan usaha tambal ban saya. Bahwa usaha tambal ban, pengurusan fenomena supernatural melalui internet, nama Irwan Cornel, cukup terkenal di kota Medan. Saya yakini mereka memanfaatkan keadaan tersebut, lalu berganti status dari sebagai seorang aktivis ataupun pelaku fenomena supernatural, termasuk orang gila di jalanan dan anggota kelompok partai politik nasional Indonesia, menjadi usahawan tambal ban di mana-mana, menjadi usahawan berbengkelan di mana-mana. Dan berdasarkan kontak informasi yang saya terima bertahun-tahun tersebut, mereka ini tidak berhenti serta-merta dengan perbuatan kejahatan supernatural mereka. Mendadak maraklah usaha tambal ban ataupun perbengkelan di mana-mana. Dan mendapat kontak informasi yang saya terima melalui televisi nasional ataupun siaran televisi nasional, termasuk juga di ibu kota Jakarta. Maraknya usaha tambal ban
menyangkut fenomena supernatural, pengurusan melalui internet, nama Irwan Cornell, dilangsungkan oleh banyak orang secara nasional, termasuk juga ibu kota Jakarta. Kontak saya terus lakukan melalui pengalaman yang saya rintis terus kepastiannya. Telekomunikasi dan fenomena kontak body berlangsung. Dan secara perkembangan pada tahun-tahun tersebut, kontak tidak terhubung dengan tokoh-tokoh nasional Indonesia dalam tahu pemerintah nasional Indonesia. Namun secara pengurusan sama sekali tidak mengarah pada eksekusi. Hanya ke dalam bentuk tersirat penampilan-penampilan acara-acara televisi, termasuk juga acara-acara pemberitaan, dan juga termasuk juga acara-acara berbau politik secara nasional maupun lokal daerah melalui televisi nasional Indonesia. Seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, lalu penampilan anggota-anggota DPR, anggota-anggota MPR, lalu acara-acara entertainment Indonesia nasional, lalu penyiar televisi nasional Indonesia, semuanya hanya menyiratkan, tersirat, berpenampilan, terhubung dengan internet nama Irwan Cornell, atau berpenampilan penuh aura supernatural. Secara sederhana dan berkomitmen kita membicarakan pada momen recording ini bahwa penampilan mereka memang menyiratkan aura ketersinggungan dengan internet nama Irwan Cornell, atau aura menyangkut perbincangan internet nama Irwan Cornell, supranatural. Saya bernama Irwan Cornell, jelas-jelas pada momen tahun-tahun tersebut berstatus sebagai penggiat sendirian eksistensi perkara supernatural, klaim ketersangkaan Kimen Commanding Gus Sungke. Sekaligus juga berstatus sebagai korban utama, atau bisa dikatakan kambing hitam perkara-perkara yang mengikutinya dari fenomena supernatural dimaksud pada tahun-tahun tersebut, termasuk juga acara-acara televisi nasional Indonesia. Hanya berwujud tersirat saja, dan lambat laun cenderung merugikan keuangan keseharian saya, termasuk juga tentang usaha tambal ban saya yang saya warisi melalui orang tua saya. Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan satu komplotan bersama yang disebut teror di milenium ini. Bahwa mereka ini terhubung dengan kesepakatan eksistensi ketuhanan yang lain atau bukan termasuk kitab suci, ketuhanan perdukunan ataupun ketuhanan begu genjang, roh orang yang sudah mati. Kontak menyatakan menyangkut juga kepada orang tua saya ataupun keterkaitan kerjasama mereka dengan orang tua saya, atau menyangkut perkara harta warisan orang tua saya atau riwayat hidup orang tua saya.
Kurang lebih seperti itu. Secara perkembangan, pengurusan, pengalaman, fenomena supernatural dimaksud sejak tahun 2008. Saya bernama Iwan Cornel. Sampai pada fase ataupun keadaan menemukan makna nomor termasuk ke dalam Alkitab 666. Tentang klaim kontak telekomunikasi tersangka bahwa mereka menyatakan diri berstatus sumpah mereka seperti Tuhan di dalam kitab suci, yang lalu serta-merta secara spontan kodratia kemanusiaan yang mengenal ketuhanan kitab suci. Saya menyadari status saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serupa seperti tertulis di dalam kitab suci Kristiani atau Injil, bahwa Allah ciptakan manusia pada hari yang ke-6 serupa dan seturut segambar dengan mereka, seperti Bapa di surga, seperti Putra dan juga Roh Kudus. Ketuhanan yang saya pahami, Tuhan yang menciptakan manusia di hari yang ke-6 seperti ditulis di dalam kitab suci. Secara perkembangan saya yakini bahwa mereka ini adalah komplotan kejahatan supernatural, tersangkaan mereka sendiri. Aktivitas penyembahan roh-roh orang yang sudah mati atau berbegu genjang, dan secara perkembangan pengalaman kontak wodi telekomunikasi. Kontak informasi juga menyatakan bahwa mereka menyangkut kepada nama Yehovah, nama di dalam kitab suci yang sesungguhnya merupakan appointment untuk penelusuran dan eksekusinya, karena status ketuhanannya yang diragukan tidak masa demi masa. Kontak menyatakan bahwa Yehovah ini adalah merupakan suku lokal tertentu di dunia yang lalu dikenali oleh antar waktu alien fahami global. Kontak menyatakan bahwa Yehovah ini adalah appointment milenium untuk ketersangkaannya terhadap aktivitas Siemens Commanding Ghost from Grave. Demikian secara perkembangan persoalan, saya menyatakan keberatan dimanfaatkan oleh para pelaku menyangkut keuangan saya, keterkaitan kepada maraknya usaha-usaha tambal ban ataupun perbengkelan pada tahun-tahun sekarang ini. Kontak menyatakan secara duduk perkara, mereka ini merupakan pelaku aktivitas
Himen Komandinggus Funggir, yang lalu mengganti statusnya mengikut kepada usaha tambal ban Irwan Cornel. Mencuri keuangan dari pengurusan, perintisan, eksistensi perkara Himen Komandinggus Funggir atas nama Irwan Cornel dalam bentuk maraknya usaha-usaha tambal ban dan perbengkelan atas nama mereka di tahun-tahun sekarang ini, 2010, 2011 hingga 2020 ini. Sudah menyatakan bahwa saya 666 ruang kode Skafri ini jelas berstatus kami hitam perkara-perkara yang mengikuti fenomena supernatural abad milenium ini, termasuk tentang maraknya usaha tambal ban dan juga perbengkelan pada tahun-tahun sekarang ini, tentang kamuflase para pelaku, tentang pengaburan duduk perkara yang sebenarnya, bahwa saya sesungguhnya merintis perkara fenomena supernatural abad milenium ini, yang lalu mendapatkan kompensasi ataupun penghormatan dengan kemajuan usaha tambal ban saya pada tahun-tahun bersamaan, 2008 hingga 2010, 2015, lalu menurun pada tahun-tahun sekarang ini, 2020, 2021. Untuk menyatakan bahwa sejak 2008 saya nyata-nyata label di antara sosial, secara lokal maupun termasuk kalangan entertainment Indonesia dan juga jaringan televisi secara nasional Indonesia sebagai tukang tambal ban sendirian. Sejak tahun 2008 hingga 2010, lalu 2012, 2013, dan secara bersamaan tiba-tiba maraklah usaha tambal ban ataupun perbengkelan di mana-mana. Termasuk juga dengan kemunculan banyaknya orang gila di jalanan yang berbau kurang pas secara aromatik. Suka duduk-duduk di tengah jalan, tidur-tidur di trotoar tengah jalan, jalan-jalan di pinggir jalan, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, tidak ada pekerjaan yang tetap. Fenomena yang tiba-tiba muncul pada tahun-tahun bersamaan, 2008 hingga 2020. Maraknya orang-orang gila di jalanan. Ada orang Karo, ada pula orang Nias, ada orang Batak juga, ada pula orang India atau orang Kling, ada pula orang Nias, lalu ada pula orang Jawa dan orang Cina juga ada. Sudah pernah saya temukan orang gila tiba-tiba muncul, ada 5 atau 4 orang secara bergantian, berasal dari suku Cina ataupun juga suku India atau suku Kling. Tidak pernah saya ketemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum 2008 tidak pernah saya temukan seperti itu. Ada orang gila jalan-jalan ataupun duduk-duduk di jalanan ataupun di tengah jalan trotoar ataupun di pinggir jalan di kota saya.
Sejak tahun 2008 banyak saya temukan. Ngomong-ngomong sendirian di tengah jalan, mengorek-korek sampah untuk makan. Ada pula seperti mengamati lokasi, duduk di depan satu lokasi tertentu atau di depan pintu masuk lokasi tertentu, seperti menunggui sesuatu seharian di situ. Tidak pernah saya temukan pada tahun-tahun sebelum 2008 di kota saya. Lalu maraknya juga dukun baru, itu pun termasuk. Atau orang-orang tidak dikenal menjual merchandise, menjual belikan atau menjual merchandise seperti cincin dukun, kalung dukun, tiba-tiba marak di mana-mana. Masuk juga bentuk kris pun ada, bentuk kris. Tiba-tiba marak di mana-mana. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2008 tidak pernah saya temukan. Berdasarkan kontak informasi saya dengan bahwa mereka ini berkaitan dengan politik atau kelompok partai politik, dan juga menyangkut tentang agama yang disebut kejawen, atau juga menyangkut pada suku Nias, atau menyangkut kepada istilah Bekganjang atau aktivitas perdukunan yang menyembah roh orang yang sudah mati, atau roh opung atau roh bulang. Saya yakini bahwa mereka ini merupakan penipu di abad milenium ini, yang mengkamuflasekan aktivitas ketersangkaan mereka Simil Komandinggo Inggris untuk tujuan mencuri keuangan perkara ataupun mengambil kesempatan dalam segmen sosial seperti politik, termasuk juga pertemanan, termasuk juga nama baik, termasuk juga percintaan, lalu termasuk juga bidang usaha, termasuk juga tentang sabotase usaha tambal ban yang saya alami. Ruang kondisi kapling ini merupakan penemuan nomor termasuk dalam Alkitab oleh saya sendiri, warga negaraan Indonesia. Pada hari yang ke-6 ada ditulis di dalam Injil bahwa Allah adalah pencipta manusia. Mereka ciptakan manusia serupa, seturut, dan segambar dengan mereka. Seperti Bapa di surga, seperti Putra, seperti Roh Kudus. Pertanyaan kepada kesangkaan perdukunan global, lokal, ini tentang klaim ketuhanan mereka, bahwa mereka mengaku diri mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian ajaib di antara sosial pada abad milenium ini. Makanya internasional, nomor 66 ruang kondisi kapling ini, definitif official sponsor atas nama Alien Family ini, kontak konfirmasi sudah terhubung melalui internet ID 1666 CDM dari Eropa hingga Asia, termasuk Arab Israel, Afrika, dan Amerika Serikat, dan negara-negara di benua Amerika. Appointment number of people 666, definitive ownership by Alien Recognition Agreement. Also is an icon historical for Islam International and Buddha or Bodhicitta, and it's also about
Kingdom, and KSOC, and MSDR, Alien Komandan UFO. Nomor 66 kondisi cover ini dapat ditemukan melalui sosial media hingga tahun sekarang ini, seperti Google, termasuk juga Facebook, lalu juga Pinterest, dan sosial media lainnya, termasuk juga Blogspot, WordPress, dan YouTube. Terima kasih. See you again on my next internet. 666 ruang kondisi cover ini selalu menantikan pentransferan keuangan melalui publik berkomitmen dengan kontak konfirmasi pemerintah nasional Indonesia juga, dan orang-orang bertanggung jawab di antara sosial, termasuk juga jaringan 666 ruang kondisi cover ini secara internasional melalui negara-negara. Nomor rekening BRI Sinterdes atas nama Irwan Cornel 763201108235 Dapat saya ulangi. Nomor rekening BRI Sinterdes atas nama Irwan Cornel 763201108235 See you again on my next internet.